Halo kaum intelektual sekalian. Wow, wow, wow. Gila, 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 gila. Sungguh keterlaluan. Menurut saya pribadi, ini adalah kejadian yang sangat-sangat di luar nurul gitu ya. Sangat-sangat nekat sekali ya. Tidak hanya nekat sekali, tapi nekat 2 kali gitu ya. Bahkan nekat 3 kali. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Jadi guys, di sebuah daerah ada sekitar 700 madrasah yang ditutup, guys. Wow. Gila, 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 gila. Nah, yang jadi pertanyaan, kok bisa? Kok tega gitu ya? Ini sangat-sangat tega banget gitu ya. Sangat-sangat nekat banget. Sangat nekat sekali ya. Tidak hanya nekat sekali, tapi nekat berkali-kali gitu. Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Apakah karena madrasah ini tidak produktif lagi gitu? Apakah madrasah ini tidak relevan lagi di zaman sekarang gitu? Bayangkan tidak hanya satu, tapi 700 madrasah. Wow, gila, 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 gila. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Kenapa pemerintah begitu tega gitu ya? Begitu nekat gitu? Apa alasannya? Padahal pemerintah ditentang, didemo, bahkan umat muslim yang ada di daerah yang saya masuk ini, mereka serempak berteriak, oh ini kebencian terhadap umat muslim, oh ini tidak bisa dibiarkan, oh ini anti-Islam, kita harus berjihad, kita harus berjuang, Allahu Akbar, takbir gitu. Jadi orang-orang di sana itu mereka memusuhi pemerintah mereka karena apa? Karena ada 700 madrasah yang disikat, guys, diratakan, ya, dirobohkan, dihancurkan. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa bisa seperti itu? Kok nekat banget gitu ya? Bagaimana dengan di Konoha? Apakah ada kejadian seperti ini? Kemudian, selain itu, yang menarik daripada kisah ini adalah ternyata pemerintah yang ada di daerah yang saya masuk ini punya alasan yang sangat-sangat kuat sekali, punya alasan yang sangat logis sekali. Apa alasannya? Jadi ternyata alasannya itu karena madrasah yang ada di daerah ini hanya menghasilkan imam di masjid. Sehingga pemerintah yang ada di sana itu mengatakan atau memberikan kebijakan, gua pengen lulusan-lulusan daripada umat muslim pengennya itu jadi dokter gitu, jadi perawat, jadi guru, jadi tentara, jadi polisi, jadi peneliti, ilmuwan, dan lain sebagainya. Jangan cuma imam di masjid aja. Jadi secara tidak langsung pejabat yang ada di daerah itu memberikan kebijakan yang sangat-sangat luar biasa gitu ya. Supaya apa? Supaya ada kemajuan. Namun umat muslim yang ada di sana itu nggak terima gitu. Ya boleh aja ya protes, nggak jadi masalah. Saya tidak menyesatkan umat muslim yang ada di sana, sah aja. Tapi mereka protes. Oh ini kebencian terhadap umat muslim. Oh ini anti-Islam. Takbir. Allahu Akbar gitu. Karena apa? Karena ada 700 madrasah yang diratakan, yang disikat. Kemudian selain itu pemerintah yang ada di sana juga mengatakan, udahlah, belajar agama kan bisa di rumah, nggak usah harus di sekolah juga gitu ya. Lebih baik di sekolah itu belajar tentang teknologi, ya, belajar tentang sains, ilmu pengetahuan, dan sebagainya. Kalau enggak, kita akan tertinggal. Ya kalau masyarakat kita itu kebanyakan belajar di madrasah, kemudian menghafal kitab suci dan lain sebagainya. Ya ketika mereka sudah banyak jadi penghafal kitab suci, apakah mereka bisa jadi dokter setelah lulus? Itu yang dipertanyakan oleh pemerintah yang ada di sana. Sehingga apa? Sehingga ada 700 madrasah yang diratakan, guys. Sehingga umat muslim yang ada di sana itu memusuhi pemerintahnya sendiri. Bahkan mereka sampai ya meneriakkan yang namanya jihad. Kita harus berjihad, kita harus pisah dari negara ini. Karena negara ini sudah jolim. Ya, negara ini sudah memojokkan umat muslim. Karena negara ini sudah togut gitu. Kita harus menegakkan yang namanya syariat. Ini sudah keterlaluan. Begitu khotbah-khotbah daripada pemuka agama yang ada di daerah yang saya masuk ini. Karena apa? Karena mereka sangat terpukul gitu ya. Padahal kalau misalnya kita berpikir secara rasional, saya tidak berpihak di sini ya.
Kalau misalnya nih ada seorang madrasah atau lulusan dari pondok pesantren gitu ya, hafal kitab suci misalnya, nggak apa-apa, nggak jadi masalah hafal kitab suci, saya nggak larang ya. Tapi kalau misalnya kita seandainya misalnya nih, jadi kalau misalnya mereka sudah lulus dari pondok pesantren, dari madrasah dan sebagainya, apakah mereka bisa jadi dokter gitu? Ya dengan hafalan-hafalan itu apakah mereka bisa jadi perawat gitu ya atau jadi penemu misalnya atau bermanfaat bagi kemaslahatan umat manusia gitu. Kalau saya mengatakan oh bermanfaat kok, ya nggak jadi masalah, saya juga nggak membantah itu ya, nggak membantah. Tapi cuman permasalahannya pemerintah yang ada di daerah yang saya masuk itu mereka pengen ya masyarakat yang ada di saya itu jangan hanya berprofesi sebagai pemuka agama, sebagai ustadz dan lain sebagainya gitu. Boleh-boleh aja jadi ustadz, pemuka agama dan sebagainya. Tapi yang jadi permasalahan itu lulusannya itu jangan numpuk jadi satu cita-cita. Itu yang jadi permasalahan. Karena madrasah yang ada di sana itu bayangkan ada 700 madrasah. Lulusannya per tahun tuh puluh ribuan gitu. Lalu mereka bercita-cita jadi imam masjid misalnya atau jadi ustadz misalnya. Kan yang jadi ustadz itu kan nggak harus semuanya kan, nggak semua lulusan yang puluhan ribu itu kan. Sehingga ketika mereka lulus di daerah yang saya masuk ini bukan di Konoha yang beda yang ini bukan di Konoha karena orang ke Konoha itu kadang-kadang anti kritik ya, disclaimer on ya, bukan di Konoha tapi di daerah lain gitu ya, di sebuah daerah bernama Wakanda gitu. Jadi setelah lulus ternyata pemerintah yang di sana itu memperhatikan, lah kok gini ya, kok kelulusan daripada madrasah ini alumni-alumninya banyak yang pengangguran. Apa yang salah? Lalu mereka meneliti, oh ternyata permasalahannya ketika mereka belajar di sekolah-sekolah, mereka lebih fokus belajar tentang agama. Enggak jadi masalah belajar agama, tapi permasalahannya ketika mereka jago dalam agama, apakah mereka di kehidupan nyata mereka bisa jadi dokter misalnya gitu ya, jadi guru misalnya, guru yang berkompeten maksudnya guru bahasa Inggris misalnya gitu ya, kemudian guru biologi misalnya ya atau profesi yang lain deh gitu ya, yang punya keahlian khusus gitu ya, seperti ahli IT misalnya dan sebagainya. Nah itu yang jadi pertanyaan pemerintah daerah yang saya maksud di daerah ini ya. Tapi umat muslim yang ada itu sangat-sangat destruktif sekali ya. Mereka mengatakan, oh pemerintah kita sudah jolim. Pemerintah kita ini sudah menjauhkan kita dari agama. Kita sudah teraniaya. Kita itu sebagai korban. Kita tidak bisa membiarkan ini. Kita harus bertindak. Karena pemerintah ini sudah togut. Pemerintah ini sudah jauh dari agama. Mereka ini sudah liberal. Mereka ini sudah sesat. Nah, itu yang dikatakan oleh umat muslim yang ada di daerah yang saya masuk ini ya. Kemudian pemerintah yang ada di sana itu mereka nggak mundur gitu ya. Walaupun banyak tuntutan dari pihak dari umat muslim nggak mundur gitu. Bahkan dari DPR sekalipun ya. DPR yang mewakili umat muslim yang ada di sana itu ya mereka tidak mengindahkan pemerintah ini tetap gitu ya. Bahkan presiden, perdana menterinya dan menteri pendidikannya juga tetap gitu ya. Mereka tetap kekeh dengan keputusan mereka. Kebijakan tetap ditegakkan. Dan pada akhirnya apa yang terjadi coba? Ada sesuatu hal yang sangat luar biasa terjadi di daerah yang saya masuk ini. Apa itu? Apakah pemberontakan? Apakah memisahkan diri dari negara ini? Apakah mereka itu jadi pengkhianat bangsa? Apakah mereka memusuhi negara? Apakah negara menganggap bahwa ini anti-muslim? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Daerah mana yang saya maksud? Jadi kalau saya bongkar ini, mungkin akan banyak warga Konoha yang kejang-kejang keloncotan berjamaah. Ini hanya di Konoha ya, bukan di Indonesia ya. Nggak urusan dengan orang Indonesia ya. Karena orang Indonesia itu nggak semuanya, tapi ya biasanya anti kritik, sedikit saja dikritik, ya kulit-kulitnya aja dikritik, maka akan kejang-kejang keloncotan berjamaah. Nah, yang jadi pertanyaan, daerah mana yang saya maksud? Di negara mana? Kok ada pemerintah yang setega ini? Kenapa ada pemerintah yang sejolim ini? Di daerah mana? Nah, daerah yang saya masuk itu atau negara yang saya masuk itu adalah negara. Belum kita lanjut. Jadi guys, kemarin ada yang nanya, lu apa sih kontribusinya bagi negara ini? Lu cuma ngebacot doang, gak ada kontribusi. Nah, kontribusi saya ini guys ya. Saya yaitu daerah Vrindavan atau India.
Yap, India adalah salah satu negara yang paling sangat-sangat tegas kalau saya perhatikan. Baik suara toa mereka sangat tegas gitu ya. Polisi-polisi India itu sangat-sangat tegas guys. Walaupun kita sering ngata-ngatain polisi India. Kita kan sering ngata-ngatain tuh ya di film-film India itu kan polisi India selalu datangnya paling telat gitu. Tapi kalau saya perhatikan sekarang ini polisi India itu lumayan tegas kok ya. Bukan berarti saya berpihak pada India. Saya tidak berpihak pada perindavan ya. Walaupun sering kita kata-katanya India itu jorok lah ya. Dan lain sebagainya gitu ya, menyembah sapi, menyembah anjing, cangkul dan sebagainya ya, kita kan sering ngata-ngatain seperti itu. Tapi sebelum kita melihat keburukan daripada India, India itu jauh lebih maju daripada Konoha. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Bukan karena saya tidak nasionalis. Kalau saya ngomong seperti ini, pasti banyak yang ngata-ngatain, oh kamu nggak nasionalis, oh kamu nggak nasionalis. Nasionalisme itu harus dibangun atas dasar kejujuran, bukan atas dasar kemunafikan atau kebohongan. Jadi kalau boleh jujur, India itu jauh lebih maju daripada Konoha. Karena apa? Karena di India itu sudah ada yang memenangkan Piala Nobel. Tapi di Konoha, nggak ada satu biji pun yang memenangkan Piala Nobel. Jangankan satu biji, setengah biji sekalipun nggak ada yang menangkan Piala Nobel. Mungkin saya kali ya, mudah-mudahan ya, karena kata itu adalah doa. Tapi ya syaratnya kita harus menulis novel dalam versi bahasa Inggris. Jadi sekarang ini saya ya doain ya teman-teman ya. Saya juga percaya doa kok, jangan berpikir saya nggak percaya doa. Doa itu kan semacam sugesti ya. Saya percaya dengan sugesti ya. Sugesti atau law of attraction ya. Jadi sekarang ini saya lagi nulis novel dalam berbahasa Inggris dan saya mulai mengincar penerbit dari luar negeri. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan. Ya setidaknya kalau gagal pun ya setidaknya kita punya cerita kan. Kita pernah menulis novel setara Nobel ya, novel sastra maksudnya. Jadi ternyata di India itu sudah ada yang memenangkan Piala Nobel dalam dunia sastra, yaitu seorang agnostik bernama Tagore kalau nggak salah. Kalau salah namanya. Ya, Tagore. Semboyan daripada Tagore ini yang saya ingat itu adalah saya tidak sudi menginjakkan kaki di sorga kalau syarat untuk masuk surga itu untuk menjelek-jelekkan agama lain. Saya nggak sudi masuk ke surga kalau syaratnya itu untuk ya menjelek-jelekkan agama lain. Kalau syaratnya itu ya dipaksa menjelek-jelekkan agama lain. Narasi daripada pemenang Piala Nobel dari India. Ada dua orang lagi, saya lupa namanya ya. Dari Konoha apakah ada? Nggak ada. Kemudian India adalah salah satu negara yang paling rajin membaca di dunia. Kalau nggak salah urutannya nomor 3 atau nomor 5 itu ya. Nah itu artinya India ini masih ada harapan untuk maju guys. Sementara Konoha, mohon maaf ya, saya tidak menjelek-jelekan Konoha di sini. Saya ngomong apa adanya. Konoha itu salah satu negara paling malas baca buku di dunia. Bahkan saking malasnya kita baca buku di dunia, untuk baca kitab suci aja kita harus diiming-imingi pahala. Ya, supaya apa? Supaya kita rajin baca kitab suci. Iya kan? Jujur aja deh, warga Konoha kan gitu ya. Kalau kita baca kitab suci itu kita dapat pahala katanya. Walaupun pahala itu tidak bisa dibuktikan secara ilmiah. Kita bicara dari sudut pandang ilmiah, bukan dari sudut pandang agama. Kalau dari sudut pandang agama, saya percaya itu ya, nggak jadi masalah ya. Kalau dari sudut pandang ilmiah kan nggak bisa ditakar ya. Keimanan nggak bisa ditakar, kemudian pahala juga nggak bisa ditakar ya. Kemudian selain itu, kenapa pemerintah India itu tega gitu membubarkan 700 madrasah yang ada di India? Apa alasannya? Ya alasannya itu yang paling masuk akal itu karena lulusan daripada madrasah ini banyak yang pengangguran. Sekali lagi saya katakan, banyak yang tidak punya kerjaan. Kerjanya itu cuma malah gitu ya, kemudian parkir liar seperti di Konoha gitu ya. Jadi pokoknya kerjaan-kerjaan yang suka malakin orang gitu dan lain sebagainya. Jadi sampah masyarakat. Nah, setelah mereka teliti ya, pemerintah India itu kan walaupun India itu sering dikata-katain, mereka cukup berintegritas kalau saya perhatikan ya. Mereka nggak seperti Konoha gitu ya. Saya tidak mengatakan Konoha itu buruk, enggak ya. Biar gimana pun Konoha kan tetap negara kita. Cuman saya ngomong apa adanya gitu ya. Nasionalisme itu harus
didasari oleh kejujuran, bukan berdasarkan kemunafikan. Bagaimana dengan India? Apakah nasionalisme daripada India itu didasarkan pada kejujuran? Yap, sangat-sangat uh, menjunjung tinggi yang namanya kejujuran. Walaupun India banyak masalah ya, tapi orang India itu kan mereka punya mental pejuang gitu ya. Mereka nggak punya mental peminta-minta. Di India itu kan sangat jarang ya orang peminta-minta ya. Ya itu yang saya tahu ya. Mereka punya tradisi sebisa mungkin jangan jadi meminta-minta. Sama halnya dengan yang terjadi di India ini. Kenapa ada 700 madrasah di India yang dihancurkan? Karena lulusan daripada madrasah ini banyak yang jadi peminta-minta, pengemis gitu, yang nggak punya skill gitu ya. Mereka menghabiskan waktu mereka belajar tentang sesuatu hal yang subjektif. Agama kan subjektif ya, bukan objektif ya. Jadi pemerintah India itu pengen ya masyarakat Muslim yang ada di sana itu pengen belajar tentang ilmu yang lain gitu ya, belajar tentang sejarah, ya, belajar tentang antropologi, ya, belajar sastra, belajar tentang ilmu pengetahuan, belajar tentang sains, ya, belajar tentang ilmu-ilmu yang bermanfaat bagi kemaslahatan umat manusia dan sebagainya. Bukan berarti saya mengatakan kalau sekolah di madrasah itu atau menghafal kitab suci itu nggak penting ya, penting, nggak jadi masalah, penting banget gitu ya, nggak jadi masalah kalau kita oh, hafal kitab suci nggak jadi masalah, tapi asal ya nanti kalau misalnya nih ya lulus dari madrasah bisa nggak jadi dokter gitu ya, bisa nggak nanti punya skill gitu ya, nggak harus bergantung sama negara, bisa nggak menciptakan lapangan kerja gitu ya. Sementara kan lulusannya kan puluhan ribu sampai ratusan ribu orang gitu ya, cuman yang jadi ustadz atau imam di masjid itu kan nggak banyak ya, cuman satu gitu ya, itu pun butuh berapa tahun ya kan, berganti ya kan. Nah itu yang jadi permasalahan. Mohon maaf bagi yang terpilih, saya tidak memojokkan agama tertentu di sini ya. Saya hanya melihat dari berbagai sudut pandang. Saya tidak memojokkan umat muslim di sini. Teman saya banyak kok umat muslim. Apakah ada umat muslim yang baik? Ada. Tapi jumlahnya nggak banyak. Jadi kalau saya perhatikan itu, India itu sangat-sangat tegas dengan umat muslim. Bahkan polisi-polisi India itu tegas banget kalau ada sholat di jalan raya. Ya kemudian kalau ada kesewenang-wenangan, mereka tidak pandang bulu. Kenapa bisa seperti itu? Apa alasan? Nah, ini yang jadi inti daripada video ini. Jadi perbedaan daripada India atau Pindavan dengan Konoha itu, India itu adalah negara sekuler. Mereka memisahkan antara agama dengan negara. Sementara Konoha kan enggak. Kita kan sebenarnya sekulernya ala-ala gitu ya. Kita tuh sekuler nggak menentu, nggak tahu arahnya kemana. Ya, kelihatan sekuler tapi nggak sekuler. Konoha itu kalau boleh jujur kita itu sebenarnya sudah 80% sampai 70% negara agama guys, tanpa kita sadari. Buktinya apa? Buktinya kita tidak memisahkan antara agama dengan negara kan. Kenapa? Karena negara Konoha itu kan butuh agama kan. Maksudnya butuh pemuka agama pada saat kampanye dan sebagainya. Bagaimana dengan India? Apakah seperti itu? Enggak terlalu kalau saya perhatikan. Mereka memisahkan gitu antara agama dengan negara. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah ini efek samping daripada negara sekuler? Sebenarnya kita kan salah kaprah dengan yang namanya sekularisme. Sekularisme itu kan tidak berpihak pada agama tertentu. Artinya gini, kalau ada orang Kristen yang ada di India, misalnya nih orang Kristen itu hanya belajar tentang agama Kristen gitu ya. Misalnya nih ya di sekolah Katolik misalnya, hanya belajar tentang hafalan-hafalan kitab suci misalnya, ya belajar menghafal Bible misalnya dan lain sebagainya. Apakah pemerintah India akan tegas? Tetap tegas juga. Jadi sekularisme itu nggak pandang bulu gitu, setara ke semuanya, ke semua agama setara, nggak ada privilege gitu. Ya itulah alasan kenapa kita memusuhi sekularisme. Karena apa? Karena pemuka agama kita itu takut kehilangan job. Jadi kalau kita jadi negara sekuler, maka pemuka agama akan kehilangan job. Karena negara sekuler itu biasanya mereka fokus pada jurnal-jurnal ilmiah, ya kemudian perdebatan ilmiah dan sebagainya. Simpelnya gini, di negara sekuler itu, negara maju itu, kalau saya perhatikan itu ya, mereka itu berdebat di ranah hal yang objektif gitu ya, hal yang ilmiah, hal yang logika gitu ya. Sementara kalau negara yang susah maju itu atau negara yang terbelakang itu mereka debat agama biasanya. Agama itu kan suatu hal yang subjektif ya, bukan objektif ya. Nah, sehingga susah maju gitu ya. Ini yang disadari oleh pemerintah India sehingga mereka menertibkan semua ini. Ya, kemudian
Selain itu, kalau saya perhatikan pemerintah India itu sekarang kan lagi konsen untuk membangun negaranya ya. Saya salut dengan India ya, walaupun India itu banyak masalah ya, walaupun India itu suka menyembah yang aneh-aneh, tapi saya harus mengapresiasi ya, di India itu sangat-sangat tegas ya pemerintahannya, tegas banget ya. Mereka punya jiwa nasionalisme yang sangat tinggi gitu ya. Nah, itulah yang ditentang oleh pemerintah India. Kita kan negara sekuler, ngapain lu bikin madrasah? Ya madrasah itu kan belajar tentang agama, kebanyakan agama ya. Beda madrasah itu dengan ponpes itu kan nginep. Kalau madrasah nggak nginep, itu aja sih sebenarnya perbedaannya. Tapi ideologinya sama aja sebenarnya, mau ponpes, mau madrasah sama aja sebenarnya. Nggak ada jauh beda ya. Kemudian kurikulumnya juga kan beda. Ya kalau saya perhatikan ya, ada yang beda, ada yang sama dengan negara gitu ya. Namun yang di India ini, walaupun kurikulumnya itu bersumber daripada Menteri Pendidikan atau negara India, namun ya ada perbedaan yang sangat signifikan, yaitu ya kelulusannya. Kelulusan daripada madrasah ini kan banyak yang jadi pengangguran. Itu yang dikeluhkan oleh pemerintah India. Menurut kalian gimana? Coba tulis kolom komentar ya. Saya tidak akan berpihak di video ini ya. Saya benar-benar netral. Saya tidak berpihak pada orang India. Saya tidak berpihak pada orang Prindavan. Saya tidak berpihak pada warga Konoha. Saya tidak berpihak pada siapapun di sini ya. Saya tidak berpihak pada umat Hindu juga. Karena umat Hindu juga nggak semuanya suci kok. Nggak semuanya baik kok. Ada juga yang baik, ada yang jahat juga. Menurut kalian gimana? Coba tulis kolom komentar ya. Saya tidak akan memberikan kesimpulan. Kalau saya memberikan kesimpulan itu artinya saya berpihak. Saya menghina kecerdasan yang menonton video ini kalau saya memberikan kesimpulan. Silahkan simpulkan sendiri. Lalu bagaimana dengan di Konoha? Apakah peraturan seperti ini bisa diterapkan di Konoha? Kita akan lihat beberapa tahun lagi. Menurut keyakinan saya, akan ada hal seperti ini. Mudah-mudahan jangan terjadi. Tapi itu akan terjadi karena apa? Karena pengaruh daripada teknologi, internet, dan lain sebagainya. Menurut kalian gimana? Coba tulis kolom komentar ya. Sekian video ini. Terima kasih sudah memahami. Saya kaum intelektual, salam rasional.